GPIB Cornelius menyampaikan selamat datang kepada ibu-ibu sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita akan menyanyi himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada Indonesia, dari asal yang berwarna dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan datang di Cikawani, setia mengabdi, nyata bersemara bersama saleh Tabaruruni. Datang dengan Tuhannya, pada mudahan baktinya berserah, supaya Engkau datang pada kami, ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah
dan darah angkatnya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, syukur limpah terima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, terlebih untuk persekutuan kaum perempuan GPIB Cornelius Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami mau beribadah Tuhan, kiranya kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Erik yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam ibadah pada sore hari ini, berkati tim multimedia Tuhan, dalam pelayanannya juga dalam kehidupan kesehariannya Tuhan, Kau memberkati. Engkau juga memberkati kami yang boleh hadir pada sore hari ini Tuhan, kiranya Kau layakan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan Engkau. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur 24 ayat pertama sampai yang ke-10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan mengangkatnya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah mazmur pujian pada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian NKB nomor 7. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia
Ibu yang dikasihi Tuhan, di sore hari ini kita membaca bagian dari surat Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang membimbing kehidupan semesta alam ini dan juga menyertai kehidupan kami. Di dalam persekutuan pada sore hari ini, kami akan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang membimbing pikiran kami, sehingga kami dapat memahami pengajaran-pengajaran tentang Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Nah, Ibu-Ibu sekalian, pembacaan Alkitab dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Ya, selamat sore buat kita sekalian, Ibu-Ibu Persekutuan Kaum Perempuan. Nah, sore hari ini kita melanjutkan refleksi dari pengajaran Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, Ibu-Ibu sekalian, yang pertama perlu kita ketahui bahwa jemaat di Roma itu berdiri bukan karena pelayanan dari Rasul Paulus, tetapi dari pengikut Kristus yang lainnya. Nah, tetapi Paulus mendatangi juga kota Roma. Nah, di dalam pasal yang ke-8 ini, jadi sejak hari kemarin Selasa, ya, Rabu,
kemudian hari ini kita masih berbicara tentang persoalan Roh Allah, Roh Kristus, dan Roh Kudus, atau yang dikenal dengan Allah Tritunggal itu, yang diperkenalkan sebagai sebuah kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Nah, setelah memperkenalkan itu, maka Paulus bertanya kepada orang-orang di Roma, dan juga termasuk dengan kita sekarang. Pertanyaannya sederhananya begini, adakah Roh Kristus di dalam dirimu? Atau adakah Roh Allah memimpin jalan kehidupanmu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, oleh karena itu, pada ayat yang ke-14 saya coba menyambungkannya. Jadi setelah bertanya seperti itu, maka Paulus mengatakan di ayat ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi itu logika imannya dari Paulus. Ya. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, maka dia berhak menyebut dirinya sebagai anak Allah. Anak dengan huruf A kecil. Karena anak dengan huruf A besar itu kata yang hanya dipakai untuk menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ibu-ibu baca anak Allah, A di anak besar, A di Allah besar, nah itu berarti Yesus Kristus. Tapi kalau A-nya di anak kecil, nah berarti itu menunjuk kepada umat Allah yang mewarisi nama seperti Tuhan Yesus, yaitu anak Allah. Nah itu kan gelar. Ya. Jadi kalau orang-orang di luar selalu bertanya, kalau Yesus anak Allah, lalu mamanya siapa? Terus lahirnya, bidannya siapa? Kan begitu-begitu aja diulang-ulang. Nah, tapi kita tidak persoalkan itu. Kita mempersoalkan yang pertama, di dalam kelompok kekristenan, ada yang ingin mengganti kata Allah dengan kata yang lain, yaitu kelompok yang menamakan diri sebagai pengikut Yehova. Nah, kata Allah ini, ini bukan bahasanya milik orang Arab. Kata Allah itu adalah bahasa Arab yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita memakai kata Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan umat yang berasal dari tanah Arab. Tapi kita memakai bahasa yang sudah dibakukan sebagai bahasa Indonesia. Nah, kata Allah di dalam Alkitab itu diterjemahkan ya, bukan dari kata Allah dalam Al-Quran, ya, tetapi diterjemahkan dari kata Elohim dalam bahasa Ibraninya. Ya. Nah, Elohim itu adalah sang penguasa semesta alam, artinya. Nah, yang setara dengan nama Elohim itu yang diterjemahkan dengan Allah, itu ada kata Tuhan yang hurufnya besar semua. Nah, itu diterjemahkan dari kata Yahweh. Lalu yang ketiga, ada Tuhan dengan hurufnya kecil, hanya T-nya besar. Nah, itu diterjemahkan dari kata Adonai. Jadi Tuhan. Kalau Tuhan huruf T-nya besar semua, itu menunjuk kepada pribadi dari Yahweh itu. Nah, bagi orang Israel sampai dengan saat ini, mereka tidak berani menyebut kami ini umat Yahweh. Atau menyebut kami ini percaya kepada Yahweh.
Mereka hanya berani menyebut Adonai, ya, sebagai sebutan pengganti kata Yahweh yang Maha Kudus. Kenapa begitu? Karena ada perintah dari Tuhan sendiri yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Oleh karena itu orang Yahudi aja nggak berani panggil-panggil Yahweh. Lah orang Indonesia bawa-bawa nama saksi Yahweh kan begitu. Nah, jadi yang pertama perlu kita pahami kata Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia di Alkitab kita itu diterjemahkan dari kata Elohim. Dan Allah adalah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, kita mencoba membuktikannya kan gitu. Saya sering mendengar warga gereja itu fasih sekali. Ya. Ya Aba, ya Bapa, bahkan lagunya pun ada. Nah, ketika kita sebagai umat dapat menyebut itu, ya Aba, ya Bapa, ya Allah Bapa, atau Bapa kami yang di sorga, maka menurut Paulus, itu berarti ada roh Allah dalam diri kita, bukan lagi roh jahat. Nah, kalau dibalikan berarti gampang saja. Kalau kamu atau saya tidak mau menyebut ya Aba, ya Bapa, atau tidak mau menyebut ya Allah Bapa, tidak mau menyebut Bapa kami yang di sorga, berarti di dalam dirimu dan diri saya tidak ada roh Allah. Jangan-jangan ada roh yang lainnya yang memaksa diri kita tidak mau mengucapkan kata Allah Bapa. Nah, jadi itu pola pemikirannya Paulus kepada jemaat di Roma pada masa lalu yang masih belum terlalu banyak memahami. Nah, ayat yang ke-16, roh Allah yang ada di dalam diri manusia itu, maksudnya roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, dari mana roh kita itu? Kita kembali kepada kisah penciptaan ketika Tuhan menjadikan manusia dari debu dan tanah, maka dia menghembuskan, ya, dalam bahasa aslinya itu nefes hayah, nafas kehidupan, sehingga tanah yang dibentuk itu menjadi hidup. Nah, sejak penciptaan itulah roh, bagian dari roh Tuhan itu menjadi roh yang menghidupkan jasmani kita. Nah, sehingga ketika kita mulai diciptakan, roh Tuhan dibagikan kepada kita sehingga kita bisa hidup. Jadi nyawa kita itu adalah roh yang dihembuskan oleh Tuhan kepada diri kita. Nah, yang ayat terakhir, ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, ini bicara dalam bahasa manusia sehari-hari. Kalau ngomong ahli waris, dari zaman Paulus sampai zaman sekarang semua orang ngerti. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, jadi kita ini akan menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, tapi perhatikan kalimat terakhirnya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, karena ada kalimat terakhir,
Ya, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya, kalau mau menerima kemuliaan, ya, atau bahasa sederhananya, kalau mau masuk surga, ya, jangan takut menderita bagi Kristus. Ya. Nah, itu syaratnya itu. Ya. Kita boleh bilang Roh Allah ada dalam diri saya. Buktinya saya bisa begini, bisa begitu. Tapi ada syarat terakhir yang paling berat. Maukah kita ikut menderita bersama dengan Kristus? Nah, kata ini tidak mudah untuk dipahami secara cepat. Jadi menderita yang bagaimana maksudnya? Menderita bukan karena kelakuan diri kita. Misalnya kita nyolong ayam tetangga, terus digebukin sama orang, kan menderita kan? Nah, kan bonyok-bonyok lagi. Ya. Lalu kita mau katakan saya nyolong ayam dan menderita begini supaya mengikut Kristus. Bukan itu maksudnya. Nah, yang dimaksudkan dengan menderita bersama-sama dengan Kristus adalah ketika situasi kehidupan tidak dapat menerima kita karena kita memilih Kristus. Jadi masalahnya adalah masalah keyakinan. Jadi kalau keyakinan kita, keyakinan saya dan keyakinan ibu-ibu semua kemudian harus berhadapan dengan sebuah pencobaan, harus berhadapan dengan sebuah kuasa yang ingin melawan, maka disitulah makna menderita bersama dengan Kristus. Tapi itu bukan hal-hal yang bisa dibuat-buat atau dicari-cari. Ya. Jadi bukan berarti yuk kita ke tempat rumah ibadah agama lain, kita lemparin batu. Bukan begitu. Itu cari-cari masalah sendiri. Nggak ada kaitannya dengan Kristus. Nah, jadi kalau mau menjadi anak-anak Allah, maka syaratnya siap menanggung resiko ketika dunia menantang keyakinan dan kepercayaan kita kepada Kristus. Pertanyaan-pertanyaannya pasti ibu-ibu sudah sering dengar. Kenapa kamu jadi orang Kristen? Kan begitu. Ya. Kamu tahu nggak orang Kristen itu? Nah, kadang-kadang ngomongnya Kristen, kadang-kadang ngomongnya Kristen. Ya kan? Kamu kan orang kafir ya? Benar ya? Kafir enggak ibu-ibu? Geleng-geleng gitu. Ya. Ya kan? Gitu. Udah nggak usah jadi orang Kristen, ikut saya aja. Kan gitu. Ngapain kamu nyembah Tuhan yang dipaku di kayu pakai kolor doang lagi? Pernah dengar kata-kata gitu kan? Ya. Dari dulu begitu-begitu aja. Hari raya nggak usah kasih ucapan selamat kepada orang Kristen, haram. Itu kan orang kafir, makannya aja daging anjing, daging babi. Yang kayak begitu-begituan dari zaman dulu sampai sekarang dan seterusnya pasti tetap ada. Nah, kalau kita sudah bisa menghadapi itu, maka yang harus dipersiapkan adalah bagaimana anak cucu kita bisa menghadapi yang seperti itu. Karena tantangannya ke masa depan akan lebih berat, ya. Bagaimana bisa membela diri ketika orang mencemooh, oh kamu orang Kristen begini-begini ya. Nah, diajarin caranya anak cucu itu bagaimana berbicara. Seperti halnya cerita Stefanus yang membela diri atas tuduhan. Ya, dalam minggu yang lalu kan kita baca tentang
seorang yang bernama Stefanus yang akhirnya mati dilempari batu. Ya. Tapi dia membela diri ya, dengan tidak melakukan kekerasan. Nah, kita tidak pernah berharap bahwa kita akan dilempari batu sampai mati seperti Stefanus. Kita juga tidak pernah bermimpi akan mati seperti Petrus, misalnya disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Atau kita juga enggak usah bilang, saya mau ikut seperti Tuhan saya, nanti matinya disalib aja, nggak usah dikubur. Nggak usah berpikir yang seperti itu. Itu namanya mencari-cari persoalan. Tetapi yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita punya pengetahuan yang benar ketika orang mempertanyakan tentang pilihan hidup kita sebagai umat Kristen. Nah, kalau saya siapkan pertanyaan kan nanti panjang ya. Karena yang hadir banyak, saya lihat 18, minimal 15 orang. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kesimpulannya adalah ya, kalau kita mau menjadi anak Allah, maka jangan takut untuk menghadapi tantangan dan juga hambatan yang berkaitan dengan iman kita kepada Kristus. Berkaitan dengan identitas kita di KTP misalnya. Kamu orang Kristen Protestan. Kalau ada diskriminasi, ya itu kita hadapi dengan apa? Dengan lapang dada. Saya kemarin cerita soal anak perempuan ya, anak perempuan yang harus gagal menjadi anggota Paskibraka. Namanya itu Kristina, ya, dari Mamasa, Sulawesi Barat. Gitu ya. Nah, jadi digagalkan karena tes pertama positif, tetapi dia tes dengan keluarganya secara mandiri negatif. Nah, tapi dinasnya udah keburu, udah, pokoknya pegang yang pertama aja positif. Akhirnya diganti. Nah, kemudian menjadi viral di mana-mana karena namanya Kristina. Kalau namanya Maimunah mungkin nggak viral. Kan gitu. Ada jemaat Cornelius namanya Kristina? Ada ya? Ibu Kristina, saya belum pernah dengar sih. Ya. Yang ada Kristin, anaknya Bu Lumongga, ya, saya tahu. Tapi ibu-ibu bernama Kristina, belum ada. Belum pernah dengar saya, mungkin ada. Ada, Nah, Pak. jadi dengan Yanti namanya itu, oke nanti. Dengan nama Kristina yang menunjukkan terang benderang, ya, kan begitu. Ya, contoh yang paling sederhananya ya udah seperti itu. Kan kita melihat bagaimana proses hukum di dunia ini, hukum di negara ini selalu berpihak kepada mana yang kuasanya paling kuat. Nah, jadi menghadapi diskriminasi, misalnya kalau ibu-ibu pergi ke kantor camat, nggak dilayani dengan baik karena KTP-nya orang Kristen, nggak usah marah-marah, biasa aja. Gitu. Itulah yang diberitakan dari sejak zaman Alkitab. Ya. Kristus saja ditolak, apalagi pengikutnya. Nah, itu salah satu bentuk dari menderita bersama dengan Kristus. Nggak dapat bansos PPKM karena KTP-nya Kristen, biasa aja. Senyum aja. Gitu, nggak usah marah-marah, nggak usah ngamuk-ngamuk sama Pak RT. Ya. Biasa aja. Karena dari dulu kita sudah dikasih tahu. Karena kamu memakai atau memilih identitas Kristen, maka pasti akan ada hal-hal yang begituan, yang menyulitkan. Gitu. Kalau kita mau pindah aja, ganti jadi yang lain, lancar-lancar aja. Kan gitu. Ya. Cepat dapat promosi, ya, cepat naik gaji, cepat naik golongan,
bisa duduk di puncak kekuasaan kalau mau ikut arus. Tetapi kalau terhambat gara-gara identitas kita, oh ini orang Kristen, nggak usah, belakangan aja. Nah, itu yang dimaksud dengan mengikut Kristus dalam penderitaan. Nah, Ibu-ibu sekalian, ada banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita yang sering kita hadapi ya, yang seperti begituan. Pokoknya kalau ada identitasnya K, nah udah ya, yang harusnya di depan bisa jadi di tengah atau bisa jadi di paling belakang ya. Nah, tetapi menghadapi semuanya itu, hal pertama yang harus kita ingat adalah, oh ini yang disebut-sebut dalam Alkitab ya, sebagai resiko mengikut Kristus, ya, memikul salib Kristus dan menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi semuanya itu hadapilah dengan senyuman, gitu. Seperti lagu yang saya kirimi videonya itu kan, senyum itu manis sekali, nah, kan gitu. Ya, jadi nggak usah dipikirkan terlalu jelimet ya. Kenapa kok saya begini? Nah, kita sejak mengucapkan janji iman kita menjadi pengikut Kristus sudah diberitahu ada resiko-resiko, ada diskriminasi-diskriminasi, perlakuan-perlakuan yang nantinya tidak akan menyenangkan. Waktu saya mau jadi pendeta juga saya sadar sesadar-sadarnya gitu, bahwa risikonya begitu besar. Oleh karena itu ketika 8 tahun saya harus masuk di pedalaman Kalimantan Barat, ya, itu udah siap mati aja, kan begitu. Pergi ke kampung orang-orang Dayak yang habis membasmi orang Madura di Kalimantan. Nah, lo bayangkan. Jadi masuk ke sana, ya, udah pasrah aja. Ya, tapi puji Tuhan masih hidup sampai dengan hari ini. Kan begitu. Nah, jadi itu gambaran-gambaran tentang tantangan dan rintangan menjadi pengikut Kristus dan menjadi umat yang disebut anak-anak Allah. Saya kira ibu-ibu bisa untuk memahaminya, tapi saya kasih kesempatan lah. Ada 2 orang dari ibu-ibu yang mau bertanya. Tadi kan saya sudah sampaikan di grup, saya nggak mau nanya sekarang. Saya mau ditanya. Nah, ibu-ibu yang udah senyum-senyum itu silakan. Nanya-nanya, mau tanya apa soal anak-anak Allah, soal bacaan kita. Ya. Jangan nanya yang lain-lain. Nah, saya lihat dulu nih foto-fotonya di sini. Ibu Erni mau bertanya, Charlie Wita, ini Bu Sinaga ya? Ada pertanyaan? Atau sudah? Ada pertanyaan. Ya? Saya mendengarkan saja, Pak. Mendengarkan saja. Oh, Ibu Ruth? Ruth Basunjoyo ya? Tidak, Pak. Mana gambarnya kok tiba-tiba hilang Ibu Ruth dipanggil. Aduh. Hah? Ini koneksinya, Pak, jelek. Oh, kirain ada yang matiin videonya tiba-tiba. Nah, gimana Bu Ruth? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Enggak. Terus di bawahnya ada Ibu Melina. Melina siapa ini? Manurung, Sidabutar. Gimana Bu Melina? Sehat-sehat hari ini? Mau bertanya soal anak Allah?
Kayaknya belum ada, Pak. Belum ada ya? Iya, Pak. Pernah ada yang nanya nggak, Bu Melina anak-anak Allah ya? Pernah ada yang nanya gitu nggak? Ada. Gimana, Pak? Pernah nggak ada yang nanya Ibu, oh Bu Melina anak Allah ya? Belum ada tuh, Pak. Belum, Pak. Baguslah kalau belum ada kan nggak susah jawabnya. Di bawahnya Ibu Flora Sitorus. Wah, ini duduk di sofa dengan rileksnya. Mau tanya Kak Ibu? Enggak, Pak. Saya Hah? juga, Pak. Aman aja? Hah? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Ya, Pak. kalau kurang aman lapor ke Satpam di sana. Ya, siap, Pak. Di sampingnya Ibu siapa nih? Mia Siombing. Nah, Ibu Mia dengan baju merah masih tetap dalam rangka kemerdekaan. Ada yang mau ditanya, Bu? Soal anak Allah? Belum ada, Pak. Belum ada. Mendengarkan Ya, saja. puji Tuhan. Kalau nggak ada yang tanya, kan jadi enak saya. Ibu Ari. Wah, kok hilang gambarnya? Bu Ari Lasa. Belum ada, Pak. Nah, jadi ini. Oh, ada. Hah? Belum ada, Pak. Belum ada pertanyaan. Iya, Oke. belum. Di atasnya ada Ibu Dina. Nah, Ibu Dina yang sejak tadi tersenyum terus di layar kaca. Mau tanya, Bu? Belum ada, Pak. Cukup. Belum ada ya? Wah, Iya, Pak. siapa lagi nih? Ada Ibu Yunita. Bu Yunita dengar saya? Dengar, Pak. Dengar. Dengar. Ya. Ada mau tanya? Enggak, Pak. Belum ada. Belum. Di sampingnya Ibu Rosa. Oh, jadi saya ngabsenin salah satu ini ya. Ibu Rosa Napitupulu, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nggak Nggak apa-apa. ada. Ya. Mau lihat teh godang, Nang. Di sampingnya yang sedang santai, rileks, Ibu Roli Simbolon. Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Belum ada, oke. Jadi semua bisa memahami apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus, kira-kira itulah ya. Tapi masih ada di bawah ini. Ibu Yulia Tamelan. Nah, sama dengan Ibu Yeni. Ada pertanyaannya? Ya, Bu? Dinyalain dulu, Bu, itu. Dinyalakan mic-nya. Bu Yulia. Atau geleng-geleng aja, nggak ada gitu. Iya, belum ada, Pak. Belum ada ya. Di sampingnya ada Ibu Yeni, mana Ibu Yeni tadi? Oh. Kenapa, Pak? Ada pertanyaan nggak? Ada sedikit Belum ada. aja. Ada Sedikit aja. sedikit. Iya. Sebagai anak-anak Gimana, Allah gimana? itu perlu banyak tantangannya ya, Nggak Pak. muncul. Nah, ya. Kenapa? Anak-anak Allah itu banyak tantangannya menghadapi kehidupan. Ya, terus? Dengar nggak? Ya, Terus? banyak lah orang-orang di sekitar, tetangga-tetangga yang sering menjadi gunjingan-gunjingan gitu. Ya, banyak juga sih yang suka menghina anak-anak Tuhan gitu. Itu aja kali. Oh, jadi Gimana, nggak Pak? bertanya. Kan terus nanya. Kalau dihina biasa aja gitu. Apa balik menghina lagi? Kalau anak Tuhan kan ada sabar, ada kasih,
Oh, yang sabar ya. mengampuni, iya kan? Ya. Orang sabar Mengampuni dikasihani Tuhan. Oke, aja. yang lainnya siapa di sini ada? Ibu Esther Leowati. Nggak ada wajahnya di layar. Oh, berubah dengan Ruth Deborah. Apa ini satu layar ya? Belum ada Pak. Hah? Belum ada. Oh ya. Di sampingnya Ibu Denok. Terakhir kali Ibu Denok nih ya, nggak ada lagi ya. Iya. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Tapi maaf nih nggak bisa buka. Itu. Oh, pertanyaan begini, Pak. Hidup yang dipimpin Roh Kudus, bukan hidup yang dipimpin oleh Roh, itu kan apa namanya? Yang harus sungguh-sungguh menanggalkan keinginan daging atau dunia ya, Pak. Sementara kita kan masih hidup di dunia. Pasti masih ada keinginan-keinginan dunia gitu ya. Keinginan-keinginan dalam diri kita dunia, misalkan ya pasti ada lah gitu. Nah, bagaimana tuh Pak untuk menyikapi hal itu supaya kita tetap apa ya? Tetap bisa dipimpin oleh Roh. Maksudnya kan kalau kita suka bilang harus seimbang nih antara dunia dan apa namanya? Dunia dan rohani gitu. Sementara orang yang kita masih hidup di dunia pasti masih ada hal-hal yang kita lakukan di mana kita ada di dunia ini gitu. Sementara kalau kita mau dipimpin oleh Roh, kita harus sungguh-sungguh menanggalkan keinginan dunia kita gitu, Pak. Sebagai manusia kan masih ada tuh. Bagaimana Pak kita menyikapinya? Oke. Nah, terus ada satu lagi, Pak. Ya. Satu lagi. Terus menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah itu kan hidup dalam kekudusan ya, Pak. Harusnya kalau kita mau disebut menjadi anak-anak Allah, seperti tadi Bapak terangkan bahwa kita hidup dalam kekudusan. Karena hanya dengan hidup dalam kekudusan kita itu, maka kita layak disebut anak Allah. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, nah bagaimana nih kekudusan yang bagaimana gitu Pak, yang apa ya, yang bisa kita lakukan sementara kita masih ada di dunia, kekudusan yang bagaimana gitu, supaya kita jelaskan. Pastinya berbuat baik itu kita sudah tahu ya gitu. Hidup tidak misalkan tidak menyimpang dari Tuhan, misalkan jangan berzinah ya, kita tidak hidup untuk berzinah gitu, tapi hal yang lebih dari itu yang bisa kita lakukan untuk kita selama masih ada di dunia ini. Selain itu tadi, selain rambu-rambu yang dari Tuhan tadi. Karena sering kan harus jaga kekudusan mulut, kekudusan perkataan, pikiran, kekudusan apa tingkah laku kita, itu kan mestinya juga harus dijaga. Bagaimana nih Pak, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah? Oke, 2 aja ya. Iya, 2 aja Pak. Ya. Nah, jadi begini, jawabnya mudah saja itu, ya. Nanyanya yang susah. Gitu. Nah, kalau menyimak khotbah yang hari Minggu kemarin, yang coba diterangkan itu ya, hal yang paling penting dari keselamatan itu adalah ketika manusia ya mengakui dosanya dan mengakui dirinya manusia berdosa. Nah, itu yang kemudian Paulus katakan, kalau orang yang mau mengakui dirinya salah, maka dia akan dibenarkan. Nah, di dalam gereja, baik Protestan maupun Katolik, disediakan doa pengakuan dosa. Kan? Doa pengakuan dosa dan juga berkat pengampunan dosa. Ya. Jadi sekalipun kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa, dan kalau kita jatuh dalam perbuatan dosa, maka kita disediakan sarana oleh Tuhan dalam tata
ritual di gereja, udah kamu ngaku dosa aja di situ. Ya. Kalau di gereja Katolik, kita disuruh pergi ke bilik pengakuan. Akui semua yang kamu perbuat dan sesalilah itu. Maka Yesaya katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kan begitu. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih. Ya, kan seperti itu, ya. Jadi unsur yang paling penting adalah bukan kita masih berdosa, bagaimana kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Ikuti, mempelajari kehendak Tuhan, tetap dijalani. Kalau kita kecemplung ke dalam dosa, Tuhan sudah siapkan sarana untuk membersihkan dosa. Nah, maka itu sejak hari Minggu kemarin, saya sudah kembalikan lagi liturgi kita hari Minggu yang memakai unsur pengakuan dan pengampunan dosa. Supaya kita menghayati itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, oleh karena itu, tidak perlu merasa rendah diri, tidak perlu merasa kebingungan, gimana nih saya mau hidup kudus tapi masih tinggal di dunia dan sering-sering berbuat dosa. Kalau memahami diri kita sering berbuat dosa, ya sering-sering ngaku dosanya aja. Dan kemudian akan mendapatkan pengampunan yang lebih sering, kan gitu. Nah, jadi kalau di hari Minggu, makanya itu kalau di gereja itu kan saya selalu kasih tahu, ya, datang terlambat, jangan lewat doa pengakuan dosa, sia-sia ibadahmu. Kalau pengakuan dosa lagi diucapkan doa pengakuan dosa, ya, jangan kelayapan keluar, ya, ke WC lah, pergi ke warung lah, beli permen lah, segala macam. Di situ unsur yang paling penting dalam peribadahan kita, pengakuan dosa yang dipimpin oleh imam dan kita mengaku dosa sendiri secara pribadi, lalu dikatakan, ya, melalui firman Tuhan ini, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus menyatakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti kita kembali menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun tidak pernah bisa menjadi manusia yang sempurna, ya, manusia yang masih jatuh dalam perbuatan dosa, tapi ya, sebagaimana hakikat dari gereja, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masa lalunya menuju terang Kristus yang ajaib. Jadi gereja itu ya tempatnya orang berdosa. Ya. Selagi kita masih mau masuk gereja, maka diri kita yang berdosa ini berbeda dengan orang-orang berdosa lainnya yang tidak pernah mau masuk gereja dan minta pengampunan dari Tuhan. Jadi tidak perlu merasa bingung, ya. Selagi gereja menyiapkan sarana untuk menghadap Tuhan dan mengaku dosa, kita kembali dilayakan setiap waktu oleh kuasa Tuhan. Ya. Nah, jadi belajar untuk mengikuti keteladanan Kristus, jalan terus, ya. Sekali dua kali jatuh dalam dosa, oke, kenali dan akui di hadapan Tuhan. Dan setelah diampuni, kita sudah dipulihkan kembali. Dan hidup sebagai manusia yang sudah dipulihkan dari hukuman dosa. Nah, jadi kita jalan terus menatap masa depan, karena Kristus memberikan anugerah pengampunan dan pemulihan. Begitu, Bu Denok. Ya, jadi kita sekalipun tidak bisa menjadi manusia yang sempurna di dunia ini, tetapi kita adalah manusia yang terus-menerus menerima anugerah pengampunan dosa. Itu yang paling penting, ya. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi mengaku dosa, menerima pengampunan, puji Tuhan, kita jalani hidup lagi.
Kalau kita nggak diampunin dosanya, udah nggak hidup dari zaman dulu-dulu kala manusia. Ya, jadi manusia tetap ada di dunia dan melahirkan generasi demi generasi, keturunan demi keturunan, ya, karena dosanya diampuni. Kan begitu. Kalau tidak diampuni, maka Tuhan akan kirim lagi air bah kedua setelah masanya Nuh. Tapi karena sehabis hujan kita masih lihat pelangi di langit, ya. Ibu-ibu kalau habis hujan keluar rumah lihat di langit. Itu perjanjian Allah dengan Nuh. Busur panah yang kutaruh di langit. Ya. Pelangi sehabis hujan, ya, maka tidak ada lagi kemusnahan dan kiamat di dalam dunia manusia karena dosa manusia selalu diampuni, diampuni, dan diampuni. Nah, jadi kita bersyukur hidup di masa kini, kita tidak hidup di masanya Nuh dan nabi-nabi yang lain. Kan gitu, nggak ada pengampunan, habisin semua. Ganti generasi. Nah, jadi ibu-ibu bisa terus menjalani kehidupan dengan keyakinan, ya. Sekalipun orang lain bilang kamu itu kan dulunya begini. Jawabnya gampang aja, iya saya sudah akui itu di hadapan Tuhan. Kan begitu. Maka saya tidak lagi seperti yang kamu pikirkan. Sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Nah, begitu kan? Siapa? Ya, udah semua ya. Saya absen ya, nggak ada lagi ya. Ini yang Cornelius 1 dan Cornelius 2 ini kan hostnya. Ya. Ya. Nah, jadi begitu, Ibu sekalian, jadilah umat Tuhan yang terus-menerus mendalami firman Tuhan, dan kalaupun ada kesulitan dan tantangan, diskriminasi, ya, kita sudah diberitahu sejak zaman Tuhan Yesus juga kena diskriminasi. Ya, kalau ada cemooh, kita juga sudah diberitahu itu resiko mengikut Kristus yang diludahi dan dicambuk sampai mati di salib. Jadi bukan hal yang baru, ya, tapi sesuatu hal yang sudah pernah kita ketahui karena sudah diberitahu di dalam Alkitab. Nah, persoalannya, mari kita tetap menjaga diri untuk terus memegang pilihan hidup kita di dalam Kristus, sekalipun kesulitan datang silih berganti, dan ketika kita jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka kita ingat ada pengampunan yang disediakan oleh Kristus melalui gerejanya di masa kini, dan kita selalu, ya, jadi kalau orang punya kerinduan ingin masuk ibadah hari Minggu, nah, itu berarti dia ingin diampuni dosanya dan ingin menjadi manusia yang hidup baru di dalam Kristus. Nah, saya kira itu yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita mendalami hal yang lain lagi. Dan semoga dari waktu ke waktu iman kita semakin dikuatkan dan semakin teguh menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang ada saat ini. Selamat sore, Tuhan memberkati persekutuan kaum perempuan. Amin. Ya, kita bernyanyi merespon firman Tuhan, ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik
dipimpinnya, Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan di sore hari ini, karena di dalam persekutuan kaum perempuan pada hari ini, kami boleh kembali menerima ajaran-ajaran dari Rasul Paulus berkaitan dengan keberadaan Roh Allah di dalam kehidupan manusia. Biarlah kami senantiasa juga mendapat tuntunan dari kuasa Roh Tuhan, sehingga kami tetap menjalani kehidupan ini dalam kondisi yang prima, yang terus-menerus memiliki kekuatan stamina untuk dapat menghadapi berbagai macam tantangan dan pencobaan di zaman yang kami jalani saat ini. Di dalam persekutuan ini, biarlah kami boleh lebih belajar lagi bahwa mengikut Kristus, sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam Alkitab, ada resiko-resiko dan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan yang harus kami hadapi sebagai pengikut Kristus. Karena kami ingin merayakan atau mendapatkan kemuliaan Kristus, maka biarlah kami boleh mengikut jejak penderitaan Kristus di tengah-tengah dunia, sekalipun kami percaya bahwa setiap pencobaan itu tidak akan melampaui kemampuan kami sebagai manusia. Ya Allah, Bapa di sorga, biarlah roh yang ada dalam diri kami memberikan pengetahuan bagi kami bagaimana cara untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan, sekaligus juga bersama-sama dengan roh Tuhan selalu menghubungkan diri kami di dunia ini bersama dengan kuasa Tuhan di sorga melalui doa dan persekutuan yang kami jalani. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah dalam ibadah ini kami mendapatkan berkat Tuhan berupa pengetahuan untuk menambah pengetahuan kami yang sebelumnya. Dan melalui pengetahuan itu kami semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Kami berdoa sore hari ini bagi seluruh warga Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, baik yang ada di dalam beribadah di Zoom pada sore hari ini, maupun mereka yang belum sempat hadir bersama dengan kami. Biarlah Tuhan melindungi mereka semua, melindungi kami bersama-sama dengan keluarga kami. Ada berbagai macam pergumulan kehidupan yang sedang kami rasakan, tetapi biarlah kami boleh merasakannya dengan keyakinan bahwa inilah sebuah kehormatan untuk menderita seperti Kristus yang menderita bagi dunia. Sekalipun kami tidak mencari-cari kesulitan, kami tidak mencari-cari persoalan, tapi biarlah Tuhan menguatkan kami untuk menghadapi setiap hal tersebut. Sore hari ini kami datang
membawa doa-doa permohonan kami, kiranya Tuhan berkenan atas setiap permohonan yang kami panjatkan dari dalam hati kami. Persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan anak-anak dan cucu, dan persoalan-persoalan keluarga lainnya. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan tersebut, kami tetap meyakini Kristus ada bersama dengan kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena Tuhanlah yang telah memanggil kami untuk keluar dari masa lalu yang penuh dengan dosa, menuju masa kini dan masa depan yang penuh dengan anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Kami menyerahkan kondisi kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Kami menyerahkan kondisi kehidupan kesehatan kami, dan juga kami menyerahkan setiap rencana-rencana untuk hari esok dan masa yang akan datang. Sekalipun kami tidak berkuasa terhadap waktu di depan kami tidak berkuasa atas hari esok, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Sehingga kami berjalan dengan pemilik kuasa semesta alam, Yesus Kristus, yang telah menjadikan kami sebagai umat yang layak menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Jadikan kami layak untuk menyandang gelar anak-anak Allah di dunia ini, dan jadikan kami layak untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Para pengurus dan juga setiap orang yang mengambil bagian di dalam setiap kegiatan Pelkat PKP, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Dan sore hari ini, ketika kami akan menghadapi malam hari, kami berserah kepada kuasa Tuhan yang melindungi kami di sepanjang malam yang gelap ini. Dan kami percaya hari esok Tuhan sediakan berkat Tuhan yang baru untuk kehidupan baru bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati gereja kami dengan segala macam pergumulannya di masa-masa PPKM ini, kiranya Tuhan berkenan memulihkan kondisi-kondisi kehidupan kami, khususnya kami yang ada di wilayah Lido, Cigombong, Jawa Barat ini. Sehingga kami boleh kembali beribadah di dalam gedung gereja kami. Kami menyampaikan permohonan-permohonan kami terkait dengan kehidupan kami di tengah masyarakat, maupun kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami. Namun Tuhan yang Maha Mengetahui, biarlah berkenan untuk melihat sampai dasar hati dan pikiran kami, dan berikan kami jalan yang terbaik untuk berjumpa dengan setiap solusi dari persoalan-persoalan kehidupan kami. Kami ingin berdiri dengan teguh, terus berpengharapan, beriman kepada Kristus Sang Juru Selamat. Dan biarlah Roh Tuhan memberikan kami hikmat dan pengetahuan untuk memilih jalan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Melalui setiap aktivitas kami sehari-hari, biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kami. Tuhan berkati setiap peribadahan PKP di minggu-minggu yang akan datang, dan biarlah semakin banyak warga PKP yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ini, dan mereka menerima berkat Tuhan yang boleh turun bersama dengan firman Tuhan di dalam Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak keinginan-keinginan dalam hati dan pikiran kami. Tetapi bukan keinginan kami yang harus terjadi atas hidup ini, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dan biarlah kami memasrahkan diri kami dalam tuntunan kasih Tuhan. Inilah rasa syukur dan permohonan kami, ya Tuhan.
yang senantiasa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian NKB 143, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau luka hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mengizinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami telah memberikan sebagian berkat yang daripadamu. Kiranya persembahan yang kami berikan pada sore hari ini boleh berkenan dan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore Ibu-Ibu, kita akan masuk ke warta PKP. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Yulia yang sudah membawakan liturgos. Yang pertama, warta PKP malam hari ini. Untuk ibadah Pelkat PKP di bulan September, ibadah PKP akan beralih di hari Sabtu, minggu kedua dan keempat. Untuk ibadah tanggal 26 di bulan Agustus, ini adalah untuk liturgos Ibu Holland, untuk prokantornya Ibu Romasi.
Untuk persembahan seperti biasa akan diedarkan amplop di hari Jumat oleh pengurus atau petugas gereja. Untuk jumlah persembahan, ibu-ibu bisa melihatnya di Warta Minggu. Ada info ya ibu-ibu untuk kegiatan menyambut HUT GPIB di bulan Oktober. Kita akan mengadakan lomba senam kreasi yang dibagi 3 kelompok yang akan dikoordinir oleh anggota PKP, dan untuk info selanjutnya nanti akan di-share di grup PKP ya Ibu-Ibu. Untuk yang ikut PTD di tanggal 28 Agustus yaitu Ibu Yeni Sangiang dan Ibu Herni Widada. Sabtu tanggal 28 Agustus jam 8 pagi. Mohon ibu-ibu yang sudah disebutkan namanya hadir di tepat waktu, terus di aplikasi Zoom ya untuk ikut ibadah tersebut. Setelah itu kita akan melihat tayangan berikut ini oleh hostnya Kak Joni sama Kak Yoga. Silahkan dibuka tayangan ibu-ibu. Terima kasih, itu yang sudah kita lihat bersama-sama perwakilan dari anggota PKP. Silakan Pak Pendeta. Ya, ibu-ibu sekalian, saya ucapkan selamat yang dapat hadiah, walaupun saya nggak dapat hadiahnya. Saya bagian yang menyerahkannya aja. Gitu. Nah, kita tentang perubahan jam ibadah nanti dijelaskan di hari Minggu saja, di Warta Jemaat, kenapa bisa berubah seperti itu. Jadi sekarang kita mengakhiri ibadah ini, pulanglah dengan anugerah Tuhan dan jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari bernyanyi lagu pengutusan. NKB 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Iya, aku lebih hidup tuh, padahal Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah kita terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya lama muncul angin kasih yang kekal. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh di balik
arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kuasa damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati persekutuan kaum perempuan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, terpuji namamu, amin, haleluya. Selamat malam. Ibadah kita Malam. selesai, sampai jumpa. Jangan Malam, lupa Pak Pendeta. fotonya. Kak siapa? Kak host, Kak Yoga, Kak John. Kita akan Selamat Ya. malam. Malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu Ketua, terima kasih kadonya, hadiahnya. Ya. sama-sama Ibu Odi, sama-sama semuanya. Iya, saya juga terima kasih untuk Ya. Pak Ketua dan Pak Pendeta. Saya tunggu hadiahnya saya ya. Iya, Pak. Dan Apa nih, berkati Pak? semuanya. Difoto dulu Ibu, difoto dulu sama hostnya Kak Yoga sama Kak John. Foto. Silakan Kak host, Yuk, wajahnya ditampilin. wajahnya Ya. ditampilkan. Sudah siap? Siap hitungan ketiga Kak? Hitung dari 1 sampai 100 ya. Ya. Ya boleh. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih. Oke ya, oke. Terima kasih sekali lagi. Ini lagi katanya. Harus minta sekali lagi. Dah.